Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kita semua. Dan selamat datang juga di Sapu Channel. Kali ini saya akan sedikit bahas yang mana menjadi satu topik yang memang menarik sekali ya. Di mana saya sudah lihat di status Facebook, mungkin saya bisa terapkan di sini. Teman-teman bisa lihat. Ini dia. Jadi saya baca ya, saat ini bukan generasi yang bodoh, tapi yang bodoh adalah orang tua. Kenapa seperti itu? Karena hal positif untuk ke sekolah dan belajar orang tua tidak izinkan. Namun ke acara dan kenakalan dan cari teman atau aktivitas tidak menguntungkan, orang tua izinkan. Orang tua harus sadar didik anaknya, jangan biarkan anaknya jalan mengikuti kemauan sendiri. Saat ini saya sendiri masih bingung, saya mau bilang anak-anak generasi penerus bangsa yang malas atau kurang pengurusan dan didikan orang tua. Yang bisa jawab dan kasih saran silahkan komentar. Oke, ini saya sedikit ini juga bukan sedikit tapi WhatsApp sangat dukung juga postingan dari abang dia. Sempat saya ada buat konten sama dia, nanti teman-teman bisa cek sama konten sebelumnya dengan dia di video postingan ini ya. Jadi ini saya sangat dukung. Kenapa demikian? Jadi menurut saya memang ada yang komentar bilang begini, ada yang komentar bilang, saya mungkin baca dulu. Ada yang komentar bilang begini, dari Al ya, bukan orang tua yang salah di sini, dilihat dari bagaimana masanya sekarang yang sudah maju. Mana ada orang tuanya yang izinkan anaknya ikut acara atau minum alkohol. Tepat, itu benar. Itu memang benar, kita tidak mungkin salahkan orang tua karena zaman yang memang sudah berkembang. Lanjut, orang tua Papua itu didikannya keras. Mereka ingin anak mereka itu aktif di gereja dan bersekolah, biar punya pencerahan hidup yang baik ke depan. Dan dari segi ini orang tua tidak salah, yang salah itu anak. Masa remaja adalah masa yang ingin tahu dan coba. Dari itu muncullah kenakalan yang menjadi-jadi. Jika disalahkan orang tua, maka mungkin lebih ke ekonomi yang kurang untung untuk biaya mensekolahkan anaknya, sehingga keluarga berantakan dan anak jadi korban dalam dunia kenakalan. Terima kasih. Yang terakhir ini yang ekonominya ya. Jadi ekonominya ini saya rasa tidak nampak tidak terpengaruh ke situ. Kalau untuk saya sendiri, pandangan saya sendiri yang selama ini saya lihat itu tidak terpengaruh karena ekonominya lemah sampai begitu tidak. Jadi yang lalai di sini, apa yang dimaksud dengan postingan ini, itu justru sebaliknya. Kalau ekonominya yang kurang ya berarti mungkin dia masih aktif lah, masih bisa punya niat untuk sekolah dan mungkin punya niat untuk belajar. Tapi kalau yang ekonominya yang mampu, ini lebih hancur. Hal-hal ini yang mungkin membuat saya sendiri itu bagaimana bertanya-tanya, kenapa bisa ada begini? Sedangkan orang tua mereka itu serba ada begitu, bukan serba ada tapi bisa ya. Istilahnya kelas menengah begitu ya. Ya. Jadi mungkin seperti begitu teman-teman. Yang jadi di sini jadi kendala besar itu memang untuk pribadi saya sendiri itu memang bukan anaknya yang salah tapi orang tuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Abang Maiko ini memang fakta ya. Jadi bukan tadi seperti komentar yang disampaikan oleh Al ya, di poin terakhir, jika disalahkan orang tuanya maka mungkin lebih ke ekonomi yang kurang mampu. Ini saya rasa ini dia malah bola balik begitu, sebaliknya. Jadi yang pandangan saya ke sini itu justru ekonominya yang lemah atau mungkin kelas miskin kota itu malah dia lebih
aktif dalam mungkin berorganisasi, untuk belajar, untuk ke sekolah, itu punya niat yang memang tinggi sekali dan dia masih pertahankan prinsip itu. Tapi kalau yang ekonominya mampu, itu malah nanti orang tuanya tidak izinkan dia di saat mungkin mau pergi ikut mungkin organisasi atau mungkin mau belajar. Hal-hal ini orang tua larang. Tapi untuk acara dan mungkin kenakalan, bukan kenakalan tapi kesenangan yang lain, itu orang tua izinkan. Bukan izinkan karena memang dengan keadaan yang memang mereka izinkan sendiri begitu, tapi tanpa sengaja mereka sudah izinkan begitu. Kenapa demikian? Karena mungkin untuk ikut yang mungkin belajar begini ya, seperti mungkin bergaul dengan organisasi-organisasi yang organisasi pelajar lah, organisasi pelajar atau mahasiswa, itu memang orang tua saat ini itu tidak diizinkan karena dari satu kesalahan yang dibuat dari satu wadah tersebut, membuat mereka tuh macam anggap bahwa wadah yang lain ini juga punya cara yang sama begitu. Jadi mungkin begini nih, nanti kamu akan buat begini, buat kesalahan seperti begini, atau mungkin buat begini minum atau apa. Hal ini yang timbul sehingga kita perlu salahkan orang tua bahwa mereka itu tidak pernah pikir. Jadi kesalahan itu mungkin yang terbesar itu orang tua dengan anak itu sendiri, dan anak itu juga kalau memang punya niat untuk belajar itu dia bisa mungkin negosiasi dengan dia punya orang tua atau apa, mungkin bilang tidak salah ini dia begini, jadi mungkin kasih pemahaman lah, karena memang orang tua sebenarnya tidak tahu apa ya. Tapi kalau memang dilihat dari kondisi kita saat ini itu memang orang tua kita punya budaya yang memang sudah melekat dari turun temurun sampai saat ini. Jadi orang tua kita punya prinsip yang sudah terbawa dari moyang kita sampai saat ini, itu memang masih ada, prinsip itu masih ada. Kalau memang tempat yang kita rasa sudah ini, berarti sudah anak yang ke situ. Itu nasihat yang memang orang tua sudah kasih, moyangnya bukan orang tua, moyang sudah kasih dari dulu sampai saat ini, dan kita tidak bisa kita tidak bisa melawan begitu. Dan satu hal yang memang kita tidak bisa pikir, itu kembali ke kita, kesadaran kita sendiri bahwa untuk meyakinkan orang tua ini dengan cara apa. Ini yang mungkin kita sendiri yang lalai dalam membuat komitmen dengan orang tua kita, terus negosiasi atau mungkin pemahaman yang kita bisa berikan ke orang tua kita, lalai dengan hal-hal seperti begini yang menimbulkan sehingga serba salah di antara anak dengan orang tua. Hal-hal ini tuh yang orang tua secara tidak sadar izinkan. Artinya begini, untuk jalan ke acara atau mungkin yang penting kesenangan semata yang memang tidak ada untungnya, itu tuh memang orang tua secara tidak sadar mereka sudah izinkan. Artinya mungkin di saat mereka keluar, orang tua tidak sadar, setelah pulang dari situ baru orang tua marah, atau mungkin pintar dalam menipu orang tua dengan cara yang memang ini baru dong keluar sampai nanti mungkin pulang pagi atau larut malam. Terus nanti orang tua mungkin marahnya mungkin setengah aja berkasih biar. Tapi kalau untuk kita pergi ke tempat yang memang ada ilmunya ya, atau mungkin tempat-tempat diskusi atau apa begitu tuh, orang tua saat ini tuh memang tidak ada. Mau kemana? Itu tempat itu kemarin dong ada bikin begitu, jadi terus jalan. Hal ini budaya ini yang timbul sehingga memang kita tidak bisa salahkan anak sepenuhnya juga, tapi kita harus salahkan orang tua juga. Kenapa orang tua harus larang-larang seperti begini? Kalau memang punya tujuan baik untuk kepribadian dia, untuk jalan diskusi atau untuk jalan ikut satu wadah atau organisasi untuk belajar sama-sama, itu saya rasa lebih bagus. Tapi hal ini tuh kesini itu saya sendiri, saya punya mata sendiri yang lihat sudah sekitar 10 lebih keluarga saya mengalami hal seperti begitu, sehingga memang apa yang disampaikan oleh Abang Gembel itu memang sangat benar sekalian. Saya harus dukung juga begitu. Itu. Jadi kalau kita mau lihat, memang ya
kita dibagi jadi di 5. Satu usia dini, itu 0 sampai dengan 2 tahun. Terus usia kanak-kanak 3 sampai dengan 12 tahun. Usia remaja 13 sampai dengan 17 tahun. Dan usia bisa dikatakan sudah tua atau sudah dewasa itu dari 18 sampai dengan 36 tahun, atau ya 18 ke atas. Dan usia lansia atau lanjut usia itu sudah sampai dari 47 ke atas, 48 ke atas. Saya bukan ahli dalam dokter atau apa, tapi memang untuk itu sih kita dibagi seperti begitu. Dan usia remaja yang tadi dimana usia 13 sampai usia 17 itu memang banyak pikiran ya masuk dalam kita punya benak, dan hal apa saja itu kita pengen coba biar baik buruk. Itu memang hal untuk pengen coba-coba itu memang ada, niat coba-coba itu memang ada. Ini hal bagus ini saya coba tidak tidak begini, saya coba tidak itu ada. Hal buruk dan baik itu memang dalam kita masih usia remaja itu memang banyak sekali yang kita harus hadapi di situ. Tapi yang jadi soal itu yang tadi apa yang saya sampaikan, bahwa orang tua bisa kontrol begitu, kontrol anaknya ini dia keluar kemana, jalan kemana. Kadang orang tua biarkan saja, tapi dilihat dari generasi saat ini memang tidak bisa kita atur lagi begitu. Tidak bisa kita mau bilang ini karena untuk generasi saat ini masih usia dini ya, usia remaja ini dia sudah pegang botol, dia sudah pegang asap ya, dia sudah pegang asap, bukan asap yang ini tapi asap yang PNG punya ini. Ini yang saya bilang orang tua tidak bisa mendidik begitu, orang tua saat ini. Itu karena itu kita tidak bisa bilang karena itu kemauan anak. Tidak seperti begitu juga. Bukan karena kemauan anak, bukan karena dia remaja jadi pengen coba-coba, tidak seperti begitu. Kalau itu memang benar juga kalau untuk bicara soal remaja jadi dia memang pengen coba-coba, itu memang benar juga sih. Tapi tidak seharusnya kita ke situ. Karena saat ini yang terpenting adalah di mana kita lihat dan kita pokoknya perhatikan dan kita bisa lihat anak ini dia punya jalan keluar masuk lewat mana begitu. Oke. Mungkin pandangan saya seperti itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan saya harap buat kami yang baru kunjungi saya channel ini bisa like, komen, dan share saya punya channel YouTube ini. Dan ada pertanyaan begitu yang bisa saya jawab, atau mungkin bisa jadikan sebuah konten apa, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan saya harap buat kamu juga tetap semangat dalam menjalani hidup dan bisa lihat ke samping kiri kanan. Kita lihat kita punya keluarga, hidupnya baik atau tidak. Hal-hal ini kita harus perhatikan karena generasi adalah penerus kita sama-sama. Mungkin seperti itu. Selamat pisah.